Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalam konteks apapun, kabar atau informasi bohong yang menyesatkan alias hoax adalah penyakit. Dalam konteks kebangsaan misalnya, hoax adalah kanker demokrasi, menggerogoti pilar-pilarnya sehingga hancur seluruh bangunannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 23 Juli 2021 dengan tajuk Hoax yang Meresahkan. Bersama saya Leonard Samosir dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat Leo. Tetap pakai protokol kesehatan ya? Harus dan bahkan lebih ketat. Harus lebih ketat. Kita akan bahas soal hoax yang meresahkan Bang Don dan pemirsa, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini menarik Bang, halaman depan ada terlihat, kalau bisa dilihat ini ya, jaga diri. Ini ada kolase foto dan di bawahnya ditulis lebih baik pakai masker double daripada terpaksa pakai ventilator. Ini maksudnya apa ini Bang? Ya Leo, ini sangat menarik memang. Cukup begini dan saya kira dengan halaman satu ini mengingatkan kita semua untuk mengikuti protokol kesehatan dengan cara yang benar dan bahkan mungkin harus lebih ketat. Leo, angka-angka memperlihatkan penularan makin tinggi dan tetap tinggi, yang meninggal juga malah bertambah. Tidak ada pilihan lain kecuali betul-betul kita harus jaga diri. Ingat, penyesalan itu selalu datang belakangan. Dan kita tidak ada susahnya sebetulnya untuk memakai masker. Betul. Cuman problemnya itu kan waktu bertemu dengan teman-teman di Kominfo, saya pernah berbicara tentang penyediaan masker sampai ke tingkat terbawah. Jadi kita minta mereka pakai masker, tapi menurut saya penyediaannya juga harus sampai di tingkat baik. Dan kita juga berharap bahwa mereka semua sebenarnya taat, bukan mereka ya, kita semua taat untuk menggunakan masker. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2. Ini ada evaluasi PPKM Bang Don. Hasil PPKM tunjukkan situasi fluktuatif. Saya baca di berita ini memang di beberapa daerah mulai relatif terkendali, tapi yang menjadi concern utama adalah meningkatnya angka kematian Bang. Ini bagaimana nih Bang Don? Betul Leo, itu yang kemudian ya kalau memang sudah banyak yang masuk kan logikanya adalah bahwa kemungkinan yang meninggal lebih banyak dari sebelumnya kan bisa diterima. Gitu. Cuman tentu kita selalu, angka-angka itu selalu menakutkan kita dan ini justru alarm yang betul-betul harus menjadikan kita itu siaga. Cuman memang ini angka-angka hasil PPKM ini fluktuatif. Tentu ada pertanyaan apakah tesnya sesuai atau tidak. Gitu. Karena makin banyak tes mungkin akan ditemukan makin tinggi gitu. Kalau tesnya di hari libur rendah mungkin angkanya ini. Tetapi intinya begini, kalau saya tidak naik di atas dari yang sekarang saja, itu berarti dia sudah bisa ini jalan gitu. Artinya adalah hasilnya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa itu hasil bagus. Gitu. Jadi cegah dulu untuk tidak naik. Lalu kemudian kita tunggu menurunnya. Dan penurunan itu betul-betul tidak bisa karena PPKM, karena sudah ada kebijakan, tapi bagaimana melaksanakan di lapangan dan bagaimana kita semua gitu. Baik, itu semuanya tergantung kita. Betul. Kalau memang tidak perlu keluar rumah ya jangan keluar rumah karena itu bisa membantu untuk menurunkan kasus. Kita ke berita selanjutnya, ini masih di halaman 2 di bagian bawah. Olimpiade Tokyo, pembukaan Olimpiade Tokyo digelar tanpa penonton. Ini menarik Bang Don. Kalau dilihat logonya Tokyo 2020 dan ternyata tetap bisa diselenggarakan di tahun ini 2021 walaupun banyak sekali rakyat Jepang yang sebenarnya minta untuk dibatalkan. Bagaimana Bang? Iya, pro kontra seperti itu kan sama juga dengan Piala Eropa yang kemudian tertunda setahun kan. Jadi kemudian Jepang juga menunda itu setahun. Pemerintah akhirnya kan mengambil keputusan untuk tetap jalan. Walaupun tentu ada pro kontra karena memang ada ketakutan penyebaran COVID yang bisa didatangkan dari berbagai negara yang datang ke sana melalui delegasi dan seterusnya. Tapi yang menarik itu temanya itu loh Leo, United by Emotions. Disatukan karena emosi, karena perasaan. Karena perasaan, ada keindahan Jepang, tapi juga ada perasaan di mana kita sedang ditimpa oleh pandemi yang menular ke seluruh dunia.
Dan ini adalah simbol dari bangkitnya harapan begitu Bang Itu ya? betul. Bahwa simbol dari bangkitnya harapan. kita pada waktunya nanti akan menang lawan pandemi ini dan hidup bisa dilanjutkan. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke halaman 3. Beritanya adalah perangi hoax via kanal khusus. Ya. Nah, ini pertanyaannya begini Bang. Kanal khusus itu kalau nanti ada, apakah akan sangat responsif? Karena sering kita mengalami hubungi nomor sekian, tapi tidak responsif juga. Atau kita tidak tahu bagaimana penanganan kasus hoax ini. Bagaimana Bang? Harapannya adalah betul-betul responsif dan harus berjalan, responsnya itu harus cepat dan tepat. Cuman apakah seperti itu, seperti Leo, saya pun meragukannya. Tetapi bolehlah kita menaruh harapan. Yang selalu jadi soal itu kan begini ya, klarifikasi atau verifikasi atas isu-isu yang berkembang lewat hoax selalu lebih lambat daripada multifikasi hoaxnya sendiri. Betul. Multifikasinya itu bisa jalan menurut deret hitung gitu, deret ukur ya. Lalu kemudian klarifikasinya deret hitung gitu. Jadi kalau kita lihat itu memang selalu jadi persoalan. Pemerintah atau Kominfo sebetulnya juga sudah punya mekanisme untuk mengontrol ini kan, membersihkan dunia digital kita dari hal-hal yang kotor. Tetapi tetap saja tidak lebih cepat dari multifikasi hoax. Itu pertanyaannya Bang, karena itu juga akan dibahas di dalam editorial. Betul. Editorial kita pagi ini pemirsa diberi tajuk hoax yang meresahkan. Pertanyaannya bagaimana bisa Bang, Kementerian Komunikasi ya dalam hal ini pemerintah itu benar-benar bisa mencegah, karena kalau ada klarifikasi, ada pembantahan atau yang lain-lain kan kerusakan itu sudah sempat terjadi Bang. The damage had been done. Nah ini apakah memang benar kita harus menyerah saja kepada para pembuat hoax lalu kita nanti memadamkan apinya begitu atau bagaimana Bang? Mestinya sih ada mekanisme untuk membuat pipanya itu bisa ditutup. Jadi content provider atau medsosnya, platformnya bisa dicegah sejak dari hulunya. Walaupun nanti katanya itu sensor Bang. Ya, saya kira begini, cara kita berpikir begini. Hoax untuk saat tertentu mungkin tidak seberapa berbahaya. Tetapi ketika dalam situasi darurat seperti ini, hoax yang sama, nadanya sama, orang yang viralkan juga mungkin jumlahnya sama. Efek merusak. Tapi efek rusaknya itu jauh lebih berat. Dan dari situ kemudian kan kita lihat konteks. Jadi konteksnya lihat situasi seperti sekarang, maka menurut saya ini bukan soal kita mengontrol atau tidak. Tetapi bagaimana keselamatan rakyat itu yang lebih penting. Baik, kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 23 Juli 2021, hoax yang meresahkan. Hoax yang meresahkan. Dalam konteks apapun, kabar atau informasi bohong dan menyesatkan alias hoax ialah penyakit. Dalam konteks kebangsaan misalnya, hoax ialah kanker demokrasi, menggerogoti pilar-pilarnya sehingga hancur seluruh bangunannya. Dalam konteks pandemi pun sama. Hoax yang terus berlalu lalang, terutama di dunia digital, ialah virus kemanusiaan. Keberadaannya tak hanya menyamarkan fakta, tetapi juga sekaligus menihilkan rasa dan empati. Bahkan, dalam beberapa kasus, hoaks punya andil menyebabkan kematian pasien positif COVID-19. Celakanya, hoaks justru tumbuh teramat subur di masa pandemi. Jika merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, total isu hoaks selama pandemi COVID-19 sebanyak 1.763 hingga 18 Juli 2021. Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli, terdapat 252 hoaks terkait dengan vaksinasi. Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 25 isu hoaks PPKM darurat. Informasi yang salah itulah salah satu penyebab masyarakat menjadi abai terhadap ancaman COVID-19. Kalaupun tidak abai, sebagian publik yang termakan hasutan hoaks setidaknya menganggap remeh bahaya virus yang kini sudah menjangkiti hampir 193 juta orang di dunia tersebut. Padahal
Kenyataan hari ini memperlihatkan sebaliknya. Virus semakin beringas, penyebaran semakin cepat dan luas. Lingkaran orang-orang yang terpapar COVID-19 kian dekat dengan kita dan kabar kematian pun semakin akrab di telinga. Sejujurnya sangatlah aneh melihat hoaks masih bisa tumbuh bahkan seakan tanpa halangan di tengah-tengah fakta yang memiriskan itu. Tapi itulah yang terjadi. Kondisi psikologis masyarakat maupun negara yang tengah goyah akibat pandemi seolah malah menjadi ekosistem yang pas bagi mereka untuk tumbuh subur. Karena itu, peperangan kita saat ini tak sekadar melawan keganasan virus SARS-CoV-2 dengan berbagai variannya, tapi juga mesti menahan serbuan hoaks-hoaks yang tak kenal henti. Menghentikan penyebaran si virus sekaligus menyetop peredaran hoaks tentu sebuah pekerjaan yang tak ringan. Sesungguhnya, hoaks serupa virus itu sendiri. Virus penyebab COVID-19 mungkin tak akan bisa hilang dari bumi ini. Begitu pula hoaks tak akan bisa diberangus karena produsen dan penyebarnya akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan ialah meredam. Kita harus yakin keduanya bisa diredam. Bagaimana caranya? Di satu sisi pemerintah mesti lebih aktif, persuasif, dan membumi dalam menyampaikan apapun informasi terkait dengan COVID-19. Salah satu problem saat ini ialah informasi pemerintah kepada publik terlalu kaku. Narasinya tidak cair, tak mudah dicerna. Sementara itu di seberang sana, hoaks tampil dengan isi yang mudah dipahami karena memang dipilih narasi-narasi yang memengaruhi. Di lain sisi, melihat fakta hoaks lebih banyak menyebar melalui media sosial berbasis digital, pekerjaan rumah bangsa ini ialah meningkatkan literasi digital rakyatnya. Pemerintah mesti punya peta jalan jelas dalam rangka menyadarkan publik agar bijak dan cerdas dalam bermedia. Modali masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk memilih mana berita yang sehat dan mana yang sampah. Pengelola platform media sosial mesti ikut bertanggung jawab. Harus lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait dengan COVID-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi. Itu cara ideal meredam hoaks yang meresahkan di masa depan. Kalau untuk sekarang, di masa darurat pandemi ini, cara terefektif barangkali dengan memberi tindakan tegas kepada produsen atau penyebar hoaks. Mereka musuh kemanusiaan, tak layak diberi ampun. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Hoax yang meresahkan. Bang Don, kalau melihat sebetulnya sudah banyak usaha yang dilakukan oleh Kominfo, mungkin juga bekerja sama dengan elemen masyarakat, ada Mavindo kita tahu di situ, yang selalu mencari hoax dan meluruskannya. Betul. Tapi kan pertanyaannya, bagaimana membuat rakyat masih bisa percaya setelah hoax itu diluruskan, ketimbang mempercayai hoax yang awalnya. Dalam pemikiran itu, kalau saya berpikir, Bang, kita harusnya cegat dari hulunya. Bagaimana platform-platform elektronik ini, itu yang bisa kita batasi. Bagaimana, Bang Don? Secara teknologi mestinya bisa, Leo. Artinya kan bisa diatur teknologis demikian rupa untuk misalnya kalau ada pesan dengan keywords tertentu yang berbahaya, langsung bisa di-stop. Ada algoritma yang bisa dibuat. Gitu. Mestinya ada. Dan saya kira kalau bisa, kebijakan itu sangat penting di saat-saat pandemi seperti ini. Gitu. Betul. Karena ini sangat berbahaya, ini sudah membingungkan publik, membuat social disobedience untuk kelompok tertentu, lalu kemudian bahkan menimbulkan kematian. Makanya editorial hari ini mengatakan hoax itu penyakit. Dalam konteks demokrasi itu adalah kanker demokrasi. Tapi dalam konteks pandemi, hoax itu virus kemanusiaan. Karena kemudian orang percaya pada informasi-informasi ini, lalu kemudian mengambil jalan sesuai dengan informasi yang menyesatkan itu, lalu bisa merugikan diri sendiri dalam bentuk sakit, bahkan menimbulkan kematian. Gitu. Jadi kita sekarang sedang berhadapan dengan dua hal. Kita berperang melawan pandemi di satu sisi, sementara pada sisi yang lain berperang atau struggling melawan hoax atau infodemi yang kemudian mendelegitimate berbagai langkah upaya keras untuk bisa menyelesaikan urusan yang begini nih. Ini masalah besar kita sekarang ini, Leo. Coba bayangkan
kalau tadi data sudah diungkapkan melalui editorial Media Indonesia, tapi saya ingin mengutip data yang dibuat oleh dari Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu ada 1060 hoax seputar pandemi dan vaksin. Ada kelompok denial yang mengajak untuk tidak mempercayai adanya virus corona dan untuk tidak percaya pada vaksin. Bahkan di Facebook ditemukan, ini masih dari data Mavindo, masih ditemukan nama kelompoknya, Akhiri Plandemic. Akhiri Plandemic? Ya, coba namanya saja Plandemic, apa itu Leo? Mereka mengatakan pandemi ini direncanakan. Seperti direncanakan, direkayasa itu seperti direkayasa. Dan tahu jumlah anggotanya itu 13.000 orang. Itu baru dari satu kelompok. 13.000 di Facebook saja? 13.000 di Facebook, tetapi coba bayangkan multifikasinya seperti apa kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang punya jaringan. Kita mencoba kemudian lihat misalnya ternyata saya tidak tahu, tapi artikel ini bisa diverifikasi di lapangan. Fakta bicara pembangkangan terhadap kebijakan COVID-19 terorganisir secara sistematis. Kalau lihat seperti itu kan kita seperti merasa, tapi mengatakan persisnya seperti apa, sekali lagi kita harus verifikasi itu di lapangan. Sebagai jurnalis kita bisa lakukan itu. Gitu kira-kira Leo. Ini yang membuat menjadi serba salah dan menjadi susah. Masalahnya kan begini Bang, ketika kita bicara hoax itu kan jalannya itu media sosial Bang. Betul. Kalau tadi Abang sudah sempat sebut ada Facebook, kita juga lihat ada YouTube. Betul. Ada Instagram, ada Twitter. Belakangan anak-anak muda menyukai TikTok begitu. Betul. Nah, apakah kita tidak bisa Bang meminta para pengelolanya untuk juga mengembangkan algoritma yang lebih bagus lagi, mungkin AI yang lebih bagus, supaya itu meringankan kerja dari Kominfo, karena kalau Kominfo kan sudah dihilir, ketika sudah terproduksi, mungkin hoax itu sudah dipercaya jutaan orang, itu yang harus dipadamkan dan belum tentu bisa dipercaya dengan mudah. Nah ini tidak bisa Bang, pengelola platform itu ya dalam tanda petik ya diminta dengan tegas atau dipaksa untuk membersihkan juga channel-channelnya. Saat-saat seperti ini sih mestinya bisa dilakukan ya. Artinya wajar dan itu tidak bisa dianggap bahwa kita anti demokrasi. Gitu. Bukannya sensor yang otoriter. Tapi kan kita lihat ya, kita lihat Kominfo itu juga sudah melakukan sesuatu. Di Metro TV aja kita punya fact check. Fact check itu disiarkan 3 kali atau 4 kali seminggu begitu, tapi basis datanya itu adalah data yang diambil dari Kominfo, jadi verifikasinya begitu. Tapi sekali lagi persoalannya adalah multifikasi hoax itu jauh lebih cepat daripada verifikasi seperti ini. Verifikasi bahkan kemudian jauh tertinggal dan kemudian orang kemudian tidak menoleh ke situ. Itu sama seperti Leo bikin berita besar-besaran lalu kemudian orang tidak membaca ralatnya kalau itu salah. Jadi percuma gitu. Ya? Jadi percuma sih mungkin tidak, tapi maksud saya efektivitasnya tidak sedahsyat bagaimana multifikasi atau viralisasi dari hoaxnya. Ada juga yang menyoroti begini Bang, walaupun saya juga belum sempat mengecek ya kebenaran pendapat ini, mengatakan begini, para pembuat hoax itu cukup menyiapkan meterai yang dulu 6.000 sekarang 10.000, lalu tinggal buat surat karena nanti sudah dijemput polisi, lalu bikin video singkat, minta maaf kalau perlu sambil menangis, itu selesai masalah. Nah, kalau itu ternyata benar, kan akhirnya orang tidak lagi takut untuk melakukan hoax itu karena toh nanti paling dihukum berapa bulan doang begitu Bang. Bagaimana Bang? Ya kan ada school of thought yang mengatakan hukum seberat-beratnya. Ada juga yang mengatakan tidak, cukup ditegur tapi juga dengan hukuman ringan. Ini pilihan, tetapi kalau kita disuruh memilih untuk keselamatan umum gitu. Karena dalam konteks atau situasi seperti sekarang, kebohongan dan kemudian disinformasi atau kemudian sengaja membuat bias informasi untuk kerugian publik dan bahkan memakan nyawa orang, mestinya atau layak untuk dihukum lebih berat, kira-kira gitu. Karena ini kan konteks. Sekali lagi dalam konteks yang tidak dalam keadaan darurat, hal begitu bisa jadi main-main gitu. Tetapi dalam konteks seperti ini, ketika ada nyawa yang terpengaruh, cuman kan harus diteliti hubungan antara ini dengan kehilangan nyawa. Kan hukum kan harus melihat yang konkret seperti itu. Jadi ini juga problem. Tetapi common sense saja mengatakan bahwa ini saat yang tepat dan proper untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Ini kategori kejahatan, pelaku atau produsen hoax. Kita di bagian berikut akan bahas bagaimana langkah efektif Bang, karena
Kalau kita hanya bicara tidak ada perubahan, percuma juga. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita menerima penelpon, Bang Don, secara singkat Bang, sebetulnya apa yang sedang terjadi saat ini di Indonesia terkait dengan hoax? Ya, ada yang mengatakan jangan-jangan memang ada partai sosmed sekarang, Leo. Partai sosmed? Partai sosmed, jadi tidak ada di luar, jadi ekstra parlemen, ekstra partai, tapi kemudian orang-orang ini masuk ke sosmed, media sosial. Perjuangannya itu, ini saya ambil dari artikel yang saya baca ya, mengopos pemerintah dan mungkin juga menggulingkan pemerintahan. Mungkin itu terlalu jauh, tapi mengopos saja lah. Kemudian yang paling penting itu ada begini, ideologinya memanipulasi kekecewaan dan kebencian terhadap orang-orang yang dianggap menjadi sumber penderitaan. Ideologi mereka adalah kebencian, the ideology of hate. Pemimpinnya adalah tokoh yang bisa memproduksi kebencian melalui orasi-orasi maupun tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang mengobarkan rasa amarah, menyebarluaskan rasa benci yang berujung pada kekerasan dan seterusnya. Jadi kalau lihat seperti itu, kemudian yang menarik itu dia bilang begini sama tulisan ini. Kebencian adalah salah satu bentuk narkoba kehidupan yang menghangatkan. Karenanya terus dipasok oleh penggerak politik yang berideologi kebencian. Nah, ini kan kombinasi antara, mungkin ada yang main-main, tapi juga ada yang sangat serius. Dan saya kira ini era demokrasi yang kemudian tadi Leo menanyakan apakah ini harus ditindak gitu. Ya tergantung kita lihat apakah ini soal politik atau soal hukum kan. Itu kira-kira. Baik, kita akan bertanya juga kepada pemirsa kita, Bang Don, seperti apa melihat hoax ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya, bagaimana Bu? Betul. Hoax itu meresahkan karena mengaburkan informasi yang benar dan membuat pemahaman yang keliru, bahkan tadi dikatakan juga ikut andil dalam kematian. Nah, dikatakan cegah dari hulu tadi Bung Leo bilang SMS, WA, YouTube, Instagram dan sebagainya, dan apakah itu efektif atau tidak, tapi yang jelas kita lihat baru-baru ini aja media televisi aja menyelenggarakan acara yang menyebarkan hoax dengan senyata-nyatanya diterima oleh masyarakat. Lah, kemudian tindakannya, kenapa yang dipersoalkan hanya narasumbernya? Bukankah yang memilih narasumber yang kompeten itu media televisi yang menyelenggarakan? Nah, penanggung jawabnya juga tidak harus penyelenggaranya yang diusut? Apa maksud dari itu? Ya, sementara kita sendiri kalau ikut membantu menasihati dalam tanda kutip masyarakat, mereka membalikan, kamu sih nggak tahu berita yang benar, nih orang berani nih, katanya begitu. Itu yang patut dicontoh dan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Indra ada Mas Helmi Indra di Jakarta. Mas Helmi, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, kami mengetahui bahwa Mas Helmi mengakui bahwa kalau tidak salah almarhum ayah sebagai korban hoax, begitu ya Mas Helmi ya? Betul Mas, papa saya minggu lalu meninggal karena positif corona dan dengan komorbid diabetes. Sebenarnya rentetan hoax yang menyebabkan akhirnya papa ada pemburukan kayak gitu. Dari hoax mengenai vaksin yang katanya haram, mengandung babi, atau ketika vaksin juga malah membuat ketika terpapar corona malah menjadi lebih buruk nantinya. Akhirnya menjadi takut untuk vaksin. Satu itu. Yang kedua mengenai interaksi obat Mas. Ketika mulai terpapar dan mulai ada gejala, kita semua sebenarnya kan sudah memberikan beberapa obat lah dan vitamin. Tapi yang akhirnya diminum cuma obat pereda nyeri aja gitu, karena takut mengenai interaksi obat tersebut yang 2 minggu lalu kan lumayan ramai banget ya, 2-3 minggu lalu mengenai berita ini gitu. Terus mengenai juga hoax yang ketika kita mencoba untuk membawa segera ke rumah sakit, tapi papa tuh takut ketika masuk rumah sakit malah di-COVID kan, dan ya seperti itulah Mas, ya hoax-hoaxnya yang akhirnya membuat
rentetan hoaxnya itu menjadi papa telat untuk dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal gitu. Saya merasakan sendiri lah seperti itu sih Mas. Baik, Mas Helmi ada harapan tidak Mas untuk Kominfo mungkin ya persisnya karena yang bagian dari pemerintah yang harus menangani hoax ini, apakah memang selama ini cukup efektif untuk menindak kalau penyebar hoax itu benar-benar dibuat jera atau apa harapan Mas Helmi? Ya, harapan kita sebenarnya kita bekerja sama ya sama pemerintah, kita nggak bisa cuma mengandalkan pemerintah karena saya rasa mungkin kalau untuk di kota-kota besar efek informasi mungkin bisa kita dapat secara jelas, tapi misal kalau untuk di daerah-daerah papa saya meninggal di Tegal sepertinya itu nggak nyampe ke situ Mas, informasi-informasi yang malah dapat di WA group gitu itu kebanyakan malah banyak yang share mengenai berita-berita yang tidak benar gitu. Ya mungkin dari kita sendiri dan keluarga mengingat keluarga tercinta, misal kalau ada yang share mengenai itu kita infokan bahwa itu adalah hal tidak benar seperti itu. Iya. Ini di gambar kita lihat juga gambar almarhum ayah ya, Mas Helmi ya. Iya. Baik. Kami ikut berduka dan semoga tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban dari hoax ini. Terima kasih Mas Helmi Indra di Jakarta. Terima kasih. Ya, di belakang Mas Helmi masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi Pak Vence. Sebetulnya saya setuju sekali tadi Bung Leo katakan. Ini sebetulnya yang harus kita berikan semacam efek jerah, yaitu hoaxnya yang dari hulu. Nah, yang jadi persoalan sekarang kan Bung Leo bahwa kalau menurut saya hoax itu tidak akan bisa diam, tidak bisa dihapuskan karena apa? Dari aspek hukumnya saja tidak ada pasal yang memberikan hukuman dan juga tidak pernah pelaku hoax itu dihukum berat. Padahal hoax ini itu sebetulnya dia lebih berbahaya daripada COVID itu sendiri. Bisa membunuh mental, karakter orang. Padahal orang tidak bersalah. Di sisi lain, Bung Leo dan Pak Don, saya lihat bahwa jangan sampai hukum itu sangat sulit dicari karena hanya tegak pada yang bayar. Nah, ini yang jadi persoalan kan. Nah, kalau sudah begitu negara kita, kapan kita mau aman, Bung Leo? Jadi seseyogianya lah, Kominfo harus menciptakan undang-undang yang memiliki efek jerah terhadap si pembuat berita bohong ini. Itu saja barangkali, Bung Leo, Pak Don. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Bagaimana Bang Don? Ini tadi kalau kita spesifik ke Mas Helmi, itu benar mengalami bahwa almarhum ayah meninggal karena COVID dan itu karena termakan hoax yang akhirnya membuat penanganannya relatif terlambat. Memang umur di tangan Tuhan, tapi kan kita manusia punya hikmat untuk bertindak. Bagaimana Bang Don? Iya, Leo, kalau persebaran lewat media, apalagi hoax tadi, kita jangan melihat bahwa ini cuma satu kasus. Bapaknya Helmi ini adalah hanya satu di antara mungkin puluhan ribu, mungkin juga ratusan ribu dan bahkan jutaan orang yang termakan hoax seperti itu. Case yang sampai kemudian ke permukaan dan sampai di hilir, itu adalah case yang kita dari penelpon tadi, Mas Helmi tadi. Tetapi kita percaya atau kita yakin bahwa itu banyak orang lain gitu kan. Media itu tidak bisa ke ruang hampa begitu sendiri, tapi persebarannya begitu luas dan artinya banyak. Apalagi kalau misalnya vaksin itu haram karena itu ada babinya. Bayangkan cerita seperti itu kan berkaitan dengan keyakinan jutaan bahkan ratusan juta orang. Bisa dibayangkan ketakutannya. Itulah yang saya bilang bahwa saat-saat seperti ini relatif mestinya ini ketika kita bicara darurat ini mestinya ada tindakan yang lebih keras terhadap hal-hal begini. Dan ingat bahwa ini era post-truth. Orang percaya pada apa yang ingin dia percaya, bukan pada apa yang sepatutnya dia percaya. Meskipun itu tidak benar, tapi kalau dia mau, dia menegasi data, dia menegasi fakta, dia menegasi sains karena dia tidak ingin. Ketika pembenaran pembuktian lewat sains, data dan faktanya begini, karena post-truth. Orang tahu betul, orang hanya ingin percaya aja ini. Lalu kemudian karena dia percaya dan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, dia kemudian ikut memviralkan. Bang, tindak lanjut untuk kemudian membuat hoax ini benar-benar bisa diminimalkan, terutama di saat pandemi, itu apa? Karena kita tahu Kominfo sudah bergerak. Yang saya pengen pertanyakan sebenarnya para pengelola platform seperti apa. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Bang Don, saya ingat beberapa kali dalam perjalanan stasiun kita ini, Metro TV, ada beberapa isu besar yang kita tahu lebih dulu, dan itu kalau kita tayangkan ratingnya sangat tinggi. Tapi karena kita kemudian tahu bahwa ini akan bisa mengganggu persatuan dan yang lain-lain, kita tidak siarkan. Nah, pertanyaannya ketika pengelola platform sosial media, apakah tidak bisa, Bang, melakukan hal yang sama untuk membuat bangsa ini tetap bagus, tetap tumbuh, dan dalam kaitan dengan COVID, ya jangan termakan hoax? Mestinya sih bisa, Leo. Artinya kan kalau kita analogi teknisnya kan kalau bisa masuk, pasti bisa dihambat. Jadi itu pekerjaan yang mungkin secara teknis itu gampang. Artinya bisa kita mintai tanggung jawab para pengelola platform ini untuk kemudian cobalah menyeleksi. Jangan di hari-hari begini, jangan sampai memanipulasi situasi untuk meningkatkan subscriber, untuk kemudian meningkatkan hit, clickbait, dan seterusnya. Komersial ini ya. Sama seperti juga kita ingatkan, kata tadi Ibu Indra itu soal ada televisi yang kemudian menghadirkan narasumber yang justru menjadi sumber hoax gitu. Saya rasa seperti Leo bilang, kita itu juga menemukan dan mendapatkan berita yang besar sekali, dan kalau kita mau dapat ratingnya itu bisa gitu. Tetapi kan tidak semua hal bisa kita katakan karena pertimbangan untuk kepentingan umum. Ada tanggung jawab sosial untuk kita. Untuk kepentingan bersama. Dan saya kira misalnya ya sama ketika kita bicara kenapa narasumber yang bisa menimbulkan hoax dan bisa menimbulkan rating atau menciptakan rating tinggi itu tidak hadir di Metro. Karena kita punya tanggung jawab seperti itu. Gitu. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita itu masih membutuhkan literasi media. Apalagi soal hoax. Memang pada akhirnya semua itu tergantung kita. Tetapi kan di tangan kita juga. Apakah kita percaya pada hoax atau kita membuat hoax itu lenyap sama sekali, susah. Tetapi ya ada di tangan kita sendiri, tetapi kan membutuhkan waktu untuk membuat literasi sehingga publik bisa betul-betul paham, bisa menyeleksi, bisa tahu oh ini yang nggak benar ini. Pada akhirnya kita menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat obat untuk COVID-19 ini ditemukan. Begitu banyak isu yang mengatakan dalam waktu dekat, dalam waktu 4 bulan, tapi kan kita tidak bisa memastikannya semua ya. Betul. Ini scientific. Tetapi mudah-mudahan ketika sudah ditemukan itu, hingar-bingar soal hoax di seputar COVID, vaksin yang kemudian menimbulkan kematian bagi banyak orang, tidak akan terjadi lagi. Saat kita masih belum tahu, Bang, apakah pengelola platform bisa juga terdepan untuk mencegah hoax-hoax ini masuk dan beredar di platformnya. Apakah kita tidak bisa meminta misalnya Kominfo, Bang, untuk lebih lagi, lebih cepat, lebih banyak lagi memberikan informasi yang benar selain fact check itu, supaya kemudian masyarakat juga mendapatkan informasi tandingan yang memang yang lebih benar, sehingga tidak termakan hoax, Bang? Ya, upaya itu saya lihat, karena kan kita beberapa hari lalu ketemu dengan teman-teman di Kominfo, termasuk Pak Joni Plate. Upaya ke arah sana itu ada. Sebetulnya kerja kerasnya itu ada, tetapi kan selalu kalah dengan yang begini. Dan ini yang menarik, yang jadi soal adalah, Leo, pemakai media sosial di Indonesia, social media users, itu 170 juta. 170 juta itu 63% dari populasi kita. Dan sebegitu banyaknya. Dan yang paling berpengaruh itu YouTube, kemudian WhatsApp, lalu kemudian Twitter, Facebook, dan seterusnya. Sangat berpengaruh, dan itu pemakainya itu di atas 90% atau 80% ke atas. Coba bayangkan dunia kita itu, dan semua platform itu bisa dipakai oleh, artinya satu orang bisa menggunakan begitu banyak platform. Jadi coba bayangkan tingkat keluasan pemakainya, dan bayangkan kalau informasi yang membuat kerusakan itu begitu besar, damage-nya juga bisa besar. Berarti jawabannya di hulu. Jawaban itu di hulu. Ya menurut saya sih perlu dikumpulkan, tolong jaga dong. Itu yang membuat kadang-kadang media mainstream seperti kita kan merasa seperti ada diskriminasi. Kita diatur oleh kode etik. Kita sangat keras, Bang. Sangat keras untuk melakukan itu. Sementara termasuk yang oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Bang, KPI. Yang ini bisa bebas sesuka-sukanya, dan pada akhirnya juga menggerus media mainstream, termasuk soal komersial. Misalnya kita akan lihat seperti apa, ada kecenderungan ke arah sana. Jadi dilihat dari segitu sih mestinya bisa diatur bagaimana para penyelenggara konten ini, platform ini ikut bertanggung jawab. Di dalam kondisi pandemi ini, apakah perlu ada perlakuan khusus, Bang? Maksud saya supaya kemudian jangan sampai beredar dulu hoaxnya, baru kemudian kita kerepotan memadamkan kebakarannya. Itu yang sangat menarik. Setelah dia beredar, baru kita padamkan, dan peredarannya makin cepat, makin dipadamkan makin cepat begitu. Tetapi menurut saya secara etis,
dan secara moral mestinya kita betul-betul siap. Dalam situasi darurat seperti ini ada semacam exception, langkah-langkah eksepsional untuk bisa mengatasi ini. Apa langkah eksepsional itu saya yakin pemerintah juga punya jalan, Menkominfo juga punya jalannya. Ya jangan takut untuk mengatakan seolah-olah anti demokrasi. Enggak, dalam situasi seperti ini gitu. Memang menjadi persoalan. Karena ini kan terjadi di berbagai belahan dunia, bukan saja di Indonesia. Di Amerika juga Presiden Joe Biden juga komplain tentang Facebook. Walaupun Facebook sudah mengatakan kita justru punya jasa untuk membuat orang patuh pada vaksin, gitu. Jadi dibantah gitu. Tapi intinya persoalan itu terjadi di mana-mana. Baik. Dan mungkin pesan untuk masyarakat adalah saring dulu sebelum sharing, begitu Bang ya? Itu saring dulu sebelum sharing. Itu yang benar. Baik. Kita harapkan bisa terjadi demikian, dan Bang Don terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pengelola platform media sosial harus ikut bertanggung jawab, harus lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan atau hoax terkait dengan COVID-19 atau fenomena infodemik yang masih terus terjadi. Itu adalah cara ideal untuk meredam hoax yang meresahkan di masa depan. Kalau untuk sekarang di masa darurat pandemi, cara paling efektif barangkali dengan memberikan tindakan tegas kepada produsen atau penyebar hoax. Mereka adalah musuh kemanusiaan yang tak layak diberi ampun. Saya kembali mengingatkan Anda untuk gunakan masker Anda, cuci tangan, tidak perlu keluar kalau tidak perlu. Dan saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV